Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Birahmatika ya arhamar rahimin, biwadrika ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat, semua aman, selamat, bahagia bersama keluarga, dan dimudahkan dalam segala urusan. Utamanya urusan menjemput rezeki pemberian dari Allah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, kita perlu sehat badannya. Secara zahiriyah ya olahraga, makan yang baik, ya tentu saja makan minum dulu. Makan minum dari yang baik-baik. Ya. Wakulu washrobu, ya, makan dan minum yang baik-baik. Ya, dipilih jangan berlebihan dan sebagainya, itu zahiriyah. Ya. Seseorang sebenarnya sudah diberi karunia oleh Allah untuk bisa menjaga diri sendiri. Ya, asal sudah makan makanan yang baik, ya tidak perlu khawatir akan penyakit, makan yang baik-baik. Ya. Termasuk juga makanan hati yang baik-baik, ya, makanan otak yang baik-baik. Semuanya yang baik-baik saja. Semoga menyehatkan. Dan juga karena organ tubuh itu ya perlu digerak-gerakkan, ya bergerak. Ada yang berjalan-jalan, ada yang beraktivitas, semuanya ada gerakan. Dan juga gerakan-gerakan yang sebenarnya ya tidak bermaksud untuk bergerak olahraga, memiliki efek gerak seperti sholat tahajud, misalnya berdiri lama, itu berdiri itu juga bagus juga. Artinya manusia ya tidak tidur saja, ya, ya lalu ada gerakan bergerak, yang punya kebun berkebun, yang punya sawah-sawah, yang mau jalan-jalan, jalan-jalan, lari-lari pagi dan sebagainya untuk menyehatkan badan. Ya, segarkan pikiran, sehatkan badan secara zahiriyah. Nah, ini karena hampir semua orang itu terikat seperti itu. Dan yang penting juga tidak perlu banyak khawatir. Sedikit-sedikit khawatir, khawatir itu ya akan menjadikan eh, tidak enak di badan. Mudah sekali nanti setan masuk ke dalam hati, ke dalam diri seorang melalui rasa khawatir itu. Ya, takutan, khawatir. Nah, ini penyebab-penyebab semakin tidak membaiknya tubuh karena ada hubungan antara jasmani dan rohani. Ya, keresahan, ketakutan bisa menjadi orang ketakutan itu bisa menjadi pucat, ya, bisa menjadi menggigil, takut. Marah itu bisa menjadi warnanya wajah jadi merah, padam. Ya. Jadi ada kaitan dengan rohani, jasmani dan rohani. Maka makanan rohani itu perlu juga, ya. Seperti banyak berzikir, banyak bertasbih, bersolawat, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ya, lalu beristighfar, dan juga bertahlil, membaca la ilaha illallah, dan bacaan-bacaan yang lain, ya, hamdalah, syukur, dan sebagainya ini dibaca untuk konsumsi rohani. Jasmaninya sehat, rohaninya sehat. Nah, di sini juga kita ini badan kita tidak tahu, tidak bisa mengatur, tidak bisa
apa-apa karena semua pemberian dari Allah. Allah lah yang mengurus diri kita. Ya, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah kamu tidak memikirkan, tidak tafakur terhadap diri kamu sendiri? Ya kita menyadari dari sejak kecil kita tidak tahu ya. Ada jantung kita, ada paru-paru kita, ada hati kita, ada usus kita, ada organ tubuh kita, ada peredaran darah, ada sistem saraf, ada pendengaran, penglihatan, ada otak, dan sebagainya. Kita semuanya nggak tahu. Itu pemberian dari Allah, Allah yang mengurus semuanya. Jadi kita hanya bersyukur saja. Ya, telah diberi oleh Allah kenikmatan yang banyak yang tidak terhitung. Pada diri kita pun tidak terhitung rezeki yang diberikan pada diri kita. Bisa bicara, bisa bernafas, ya bisa bergerak kemana-mana, bisa menikmati kehidupan dunia ini. Semuanya adalah kenikmatan dari Allah. Maka syukuri. Dalam hati kita senantiasa bersyukur agar rohani kita juga sehat. Itu efeknya. Ya. Sebenarnya intinya adalah kita bersyukur kepada Allah, ya, bersyukur atas nikmat-nikmat pemberian dari Allah, dan tentu saja berlindung dari godaan-godaan setan yang terkutuk yang akan selalu menggoda manusia, ya, yang orang-orang mukmin digoda akan diseret ke arah kebinasaan mengikuti para setan itu tadi. Tapi kita jangan mau, dan karena kita tidak melihat maka bertawud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, mohon kepada Allah perlindungan dari godaan setan. Ya. Nah, ini konsumsi suatu rohani. Para pemirsa yang budiman dan juga kita senantiasa mencoba untuk berdoa, ya, mengamalkan suatu hadis. Misalnya saja ada suatu doa yang ya supaya sehat dan juga kalau sakit ya sembuh dari sakit. Allahumma afini fi badani. Ya mohon afiah afini, ya, sehat. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basori. Ya mohon sehat di dalam badan kita, sehat dalam pendengaran kita, sehat dalam penglihatan kita. Ya penglihatan ya bisa penglihatan mata, penglihatan otak, penglihatan batin ya. Jadi eh, kita bisa ya sehat, mohon sehat. Allahumma ini a'udzubika minal kufri wal fakri. Mohon juga untuk berlindung dari keadaan eh, kufur dan fakir. Allahumma kufur itu kafir ya. Allahumma ini a'udzubika minal kufri wal fakir. Ini kufur atau kafir. Kita berlindung. Jangan sampai kafir gitu. Wal fakri dan juga berlindung. Jangan sampai kita itu fakir. Ya, ya fakir di bidang ilmu, fakir di bidang eh, harta, fakir di bidang banyak ya dari kesehatan kita ya, jangan sampai gitu ya kita mohon karena itu. Allahumma ini a'udzubika minal kufri wal fakir wa a'udzubika min adzabil kubri. Eh, Juga berlindung dari azab kubur. Ya tentu saja kalau kita itu berlindung dari azab kubur itu implementasi di dunia ini ya berbuat baik. Ya, tentu saja Allah akan membimbing ke arah kebaikan-kebaikan supaya kita terhindar dari azab kubur. Sekaligus bahwa di sini azab kubur itu kan ada, ini hadis ya. Wa dzika min azabil kubri. Nah, kalau ada azab kubur, ada kenikmatan di kubur. Ya, jadi di kubur itu ada yang nikmat, ada yang diazab. Ya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Ya. Saya ulangi secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, wa a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Ini hadis riwayat Abu Daud.
Ya, semoga dengan setiap kali membaca itu kita diberi sehat, kesehatan, dan juga kekuatan, dan juga berbagai hal rahmat dan karunia dari Allah dicurahkan pada diri kita. Allahumma amin. Bapak, Ibu, Mbak-mbak, adik-adik, saudara-saudara semuanya, kalau kita sakit, itu sebenarnya penyakit itu juga pemberian dari Allah sebagai ujian. Barangkali juga penyebabnya bisa untuk mendolimi diri sendiri. Seseorang yang mendolimi diri sendiri bisa jadi berakibat sakit. Ya. Karena itu ada suatu hadis juga. Tawu mardokum bisodakoh. Sembuhkan sakitmu dengan sedekah. Nah, sedekah itu memiliki faedah-faedah mengurangi dosa, ya adalah suatu kebaikan yang kalau nanti ada timbangannya itu mengurangi dosa. Itu nalarnya begitu. Jadi kita berkurang dosa kita, kezaliman kita, mudah-mudahan Allah mengampuni dengan kita mau bersedekah. Dan yang terpenting adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan hadis tadi yang sebut yang berkaitan dengan sembuh dari sakit. Dawu mardokum bisodakoh. Sembuhkan sakit kamu semua itu dengan sedekah. Ya kita ikuti saja, maka kalau sakit, segera bersedekah. Ya tentu sedekah namanya seikhlasnya, sekuatnya, dan juga dengan berbagai cara. Ya, ada yang dengan hartanya, ada yang kurang bisa dengan hartanya, dengan ucapannya, dengan doa-doanya. Nah, ini masih belajar lagi harusnya bagaimana kita harus bersedekah. Tentu saja yang paling mudah namanya sedekah ya dengan hartanya ya kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang lain itu sedekah ya. Tahu mengertakum bisa sedekah. Ya jadi sembuhkan sakitmu dengan sedekah. Jadi kita yang pertama kali kalau sakit ya sedekah. Kan di situ tidak disebutkan. Kalau sakit pergilah ke dokter lebih dahulu kan gitu. Tidak ya. Jadi sedekah dulu baru ke dokter. Itu kan kita kan dua hal, rohani dan jasmani. Ya rohaninya kita ya sedekah gitu, lalu jasmaninya, zahirnya nah, kita mencari obat, bisa di apotek, bisa herbal, bisa ke dokter. Ya kita ikhtiar zahiriyahnya. Jadi batiniahnya juga. Demikian pula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyebutkan di surah Asy-Syu'ara, ya, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Dialah Allah yang menyembuhkan aku. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Jadi yang menyembuhkan seseorang itu Allah, bukan karena obatnya, bukan karena itu, tapi dari Allah itu semua ikhtiar semuanya. Begitulah kehidupan harus bisa mengatur antara keadaan rohani dan keadaan zahiriyahnya kita padukan ya supaya menjadi yang lebih baik. Kita tetap belajar. Mungkin apa yang saya katakan juga belum sempurna, belum begitu baik, tetapi kita mengikhtiar ya, memadukan antara keadaan rohani dan keadaan zahiriyahnya. Nah, pentingkan rohani dulu ya karena kalau Rasulullah ya, bersabda tahu martokum bisodakoh. Sembuhkan sakitmu dengan sedekah. Ya sudah kita bersedekah. Ya, kalau diri sendiri sakit ya bersedekah untuk diri sendiri. Kalau orang lain keluarganya yang sakit ya kita sedekahi bersedekah untuk isi sakit. Ya, ya Allah sembuhkan si fulan. Ya, si fulan dengan sedekah ini. Saya mengikuti hadis. Saya mengikuti apa yang disebutkan, apa yang disarankan, apa yang dihimbaukan, apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, semua begitu. Jadi hidup itu sederhana juga kalau mau mengikuti aturan-aturan. Sudah hati lalu menjadi tenang karena sudah melakukan ikhtiar yang berkaitan dengan eh, sedekah kalau kita sakit. Ya silakan dicek pada para alim ulama yang lebih alim, yang lebih soleh, ya, supaya mendapat ilmu yang lebih banyak dan kalau ada kekurangannya bisa ditambahkan oleh beliau-beliau yang arif billah. Kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.